Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba bahas untuk berbudidaya lebah itu bagusnya itu memakai kotak yang ukuran besar atau memakai kotak yang ukuran kecil ya. Jadi untuk masing-masing kotak ini tuh mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri ya. Jadi sebenarnya itu sama-sama bagus ya, kita budidaya menggunakan kotak budidaya yang kecil atau kita mau pakai kotak yang ukurannya besar, itu sama-sama bagus. Tapi untuk masing-masing ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman pemula ya, khususnya yang ingin baru-baru berbudidaya lebah atau baru menemukan channel ini, mungkin kita di sini akan coba sharing-sharing ya. Ini berdasarkan pengalaman kami ya, setelah kami amati. Jadi untuk membudidayakan lebah itu bagusnya itu memakai kotak yang besar atau menggunakan kotak yang kecil lah. Nah, jadi kita akan coba bahas dulu ya untuk kekurangannya dulu. Jadi untuk kekurangannya, kalau kita menggunakan kotak yang berukuran kecil, untuk produksi madunya itu bisa berkurang ya, atau kurang maksimal, dan juga untuk madunya sedikit ya, karena kita menggunakan kotak yang kecil. Jadi kalau kita membudidayakan lebah menggunakan kotak yang kecil, kekurangannya seperti itu ya. Untuk madu kurang banyak ya, dan kurang produktif juga. Jadi sehingga kita harus sering-sering cek ya, kita harus sering-sering rutin mengontrolnya untuk mengambil madunya atau kita memanen madunya, agar untuk produksi madunya lebih cepat lagi ya. Karena untuk frame kan juga pasti kecil lah kalau kita menggunakan dari kotak yang kecil. Nah, tapi kalau keuntungannya kita menggunakan dari kotak yang kecil ini, untuk keuntungannya misalkan kita mau proses pecah koloni, contoh kita mau pecah koloni, itu bisa banget cepet ya kalau kita menggunakan kotak yang berukuran kecil. Nah, jadi kenapa bisa cepat? Karena untuk kotak yang kecil ini kan biasanya kalau untuk koloninya sudah penuh ya, sudah memenuhi kotak, itu kan biasanya cepat ya untuk melakukan pecah koloni. Dan itu juga bisa juga untuk melakukan pemecahan koloni itu secara alami ya, tanpa kita harus membuat sang ratu sendiri. Kalau untuk ukuran kotak yang kecil itu bisa pecah koloni secara alami. Nah, jadi intinya kita harus sering-sering cek aja ya, kita harus sering kontrol. Kalau misalkan lebah ini sudah memenuhi dari kotak yang kecil ini ya misalnya, itu harus kita lakukan pengecekan dan kita cek ya, biasanya itu sudah membuat sarang ratu atau untuk membuat ratu ya, biasanya di bagian bawah sarang itu. Dan kita harus segera ambil dan kita pindahkan ke kotak yang lain ya, kalau mau kita pecah koloni ya. Jadi agar untuk koloninya itu nanti tidak kabur dengan sendirinya. Karena kami pernah juga itu kemarin ya, belum lama banget, itu untuk satu kotak itu kan karena sudah penuh dan kita itu telat mengecek ya atau mengontrolnya, dan yang separuh itu koloninya sudah kabur dengan sendirinya, dan itu sayang banget ya. Jadi untuk kekurangan atau kelebihannya itu seperti ini ya, untuk kita berbudidaya menggunakan kotak yang kecil ya. Dan keuntungan kalau kita membudidayakan dari kotak yang besar ya, itu untuk keuntungannya itu misal kalau kita mau membudidayakan dengan jangka panjang, itu bisa banget ya kalau untuk ukuran kotak itu besar. Karena untuk memenuhi koloni itu kan pasti juga cukup lama ya, jadi untuk madu juga pasti lumayan super kalau kita menggunakan kotak budidaya yang berukuran besar. Untuk keuntungannya seperti itu untuk kita berbudidaya menggunakan kotak yang besar ya. Jadi untuk madu bisa super, dan untuk kita berbudidaya itu juga bisa tahan lama ya. Karena untuk memenuhi koloni itu kan juga ada waktunya juga, jadi tidak cepat-cepat ya. Jadi sehingga kita bisa memproduksi madunya itu lebih banyak ya kalau kita menggunakan kotak yang berukuran besar. Tapi untuk kekurangannya itu kalau kita berbudidaya menggunakan kotak yang besar itu, untuk kekurangannya kalau kita mau pecah koloni ya, kita harus menunggu sampai koloninya itu super atau menjadi koloni yang besar ya, yang banyak intinya. Jadi seperti itu ya untuk kekurangan dari kotak yang berukuran besar ya. Kalau misal kita mau pecah koloni itu agak cukup lama ya, kita harus membanyakkan dulu koloninya. Terus untuk madunya juga harus super ya. Jadi ketika lagi musim banyak pangan atau lagi banyak madunya, kita bisa lakukan pemecahan koloni ya. Jadi sebenarnya itu sama aja, sama-sama bagus, tapi ada kekurangan dan ada kelebihannya tersendiri ya. Jadi kami karena sudah amati ya, dan kami coba pelajari dan ternyata seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami seperti itu. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang tidak percaya, mungkin bisa mencobanya sendiri ya. Jadi bisa dibedakan.
antara kotak yang kecil dan kotak yang besar, lebih unggul mana. Jadi seperti itu ya, karena kita ada tujuan tersendiri ya kalau kita menggunakan kotak yang kecil itu untuk mengejar pecah koloni. Kita mau pecah koloni dengan jumlah yang banyak, makanya kita bikinnya kotak-kotak yang kecil ya. Tapi kalau kita misalkan mau memaksimalkan madunya atau untuk berbudidaya lebih jangka panjang, itu bisa menggunakan dari kotak yang besar. Kalau kita memang tidak mau memecah koloni, jadi kita bisa menggunakan dari kotak yang berukuran besar. Nah, mungkin jadi hanya seperti ini ya untuk sharing-sharingnya. Ini berdasarkan pengalaman kami ya, jadi kami hanya ingin berbagi atau kita akan sharingkan aja di channel kami ini ya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui, kita di sini tuh sama-sama belajar berbudidaya lebak ya. Nah, jadi mungkin hanya seperti ini, dan jika ada salah kata ya, yang kurang dipahami, kami mohon maaf, dan salam satu hobi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya.